Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya. Terakhir kemarin kalian mengikuti kegiatan PTS. Nah, sebelum pelaksanaan kegiatan PTS kita sudah membahas bab 3 ya, itu sampai bagian terakhir bab 3. Nah, pembahasan bab 3 ini akan kita akhiri kali ini dengan membahas soal-soal latihan pada buku paket. Untuk itu kalian silahkan untuk membuka paketnya untuk mempermudah pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai saja. Kita ambil soal nomor 1. Informasi saja, ini soal Bapak tidak ambil semua ya dari buku paket, cuma dipilih beberapa soal. Nanti soal-soal yang belum dibahas dalam video ini kalian bisa coba sendiri sebagai bentuk latihan. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Diketahui himpunan B 1, 2, 3, 5 dan himpunan Q 2, 3, 4, 6, 8, 10. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan 1,2, 24, 36, 5, 10, maka relasi dari himpunan B ke himpunan Q adalah A kurang dari, B setengah dari, C 2 kali dari, dan D kuadrat dari. Nah, jadi di sini ada dua himpunan P dan Q, kemudian kedua himpunan itu direlasikan dengan aturan tertentu, sehingga dengan aturan relasi itu menghasilkan pasangan 1, 2, 2, 4, 3, 6, dan 5, 10. Nah, kalian diminta untuk memilih di antara pilihan jawaban A, B, C, D itu mana yang tepat untuk pasangan berurutan tersebut. Nah, untuk itu cara paling mudahnya adalah jika kalian coba satu persatu dalam bentuk diagram panah, sehingga nanti akan tampak atau terlihat jawaban mana yang paling tepat. Di sini Bapak kasih contoh, misalnya untuk jawaban A adalah kurang dari. Ini Bapak gambarkan, ini adalah himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 5. Ini himpunan B, anggotanya 2, 3, 4, 6, 8, 10. Relasinya, aturannya adalah kurang dari. Berarti 1 anggota A kurang dari 2 anggota B. 1 anggota A juga kurang dari 3 anggota B. 1 anggota A juga kurang dari 4, 1 kurang dari 6, 1 kurang dari 8, 1 kurang dari 10. Padahal tadi di pasangan berurutan itu 1 hanya dipasangkan dengan 2, sehingga di sini jawaban A itu adalah pasti salah. Nah, kemudian kita coba yang B, setengah dari. 1 di A itu setengah dari, kita pilih di B 2. 1 setengah dari 2. 2 itu setengah dari 4, 3 itu setengah dari 6, 5 itu setengah dari 10. Perhatikan di himpunan pasangan berurutan pada soal. 1 dipasangkan dengan 2, 1 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 4, 3 dengan 6, betul, 5 dengan 10, betul. Berarti jawabannya adalah B. Oke, mudah ya? Oke, kita lanjut. Contoh soal nomor 2. Diketahui himpunan pasangan berurutan yang pertama adalah 00, 21, 42, 63. Kemudian yang kedua 13, 23, 14, 24. Kemudian yang ketiga 15, 25, 35, 45. Kemudian yang keempat 51, 52, 41, 42. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah. Nah, dari 3 himpunan pasangan berurutan di atas itu kalian diminta untuk memilih mana di antara pasangan 1, 2, 3, 4 itu yang merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, untuk bisa menentukan mana fungsi atau bukan,
kalian harus tahu dulu cirinya, ciri fungsi atau pemetaan yang disajikan dalam bentuk pasangan berurutan. Cirinya ini ya, anggota himpunan A atau elemen pertama hanya berpasangan dengan satu anggota B. Jadi elemen pertamanya tidak boleh punya pasangan lebih dari satu pada anggota B. Oke, ini dari pasangan 1, 2, 3, 4 elemen pertamanya sudah Bapak tandai. Sekarang tinggal kita cek mana yang punya pasangan lebih dari satu. Nih, elemen pertama 0, pasangannya 0. Ada lagi? Tidak ada. Berarti 0 hanya punya satu pasangan. 2 tidak ada. Berarti 2 hanya punya satu pasangan, 4 punya satu pasangan, 6 punya satu pasangan. Jadi himpunan yang pertama ini adalah merupakan fungsi atau pemetaan. Kemudian yang kedua, 1 pasangnya 3, 2, 3, 1, 4. Perhatikan di sini. 1 punya 2 pasangan. Yang pertama satu pasangannya 3, yang kedua satu pasangannya 4. Nah, ini 2 juga begitu. 2 juga punya 2 pasangan. 2 pasangannya 3, 2 pasangannya 4. Berarti yang kedua ini adalah bukan fungsi. Oke, lanjut yang ketiga 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5. Oke, fungsi ya, tidak ada yang punya 2 pasangan. Nah, yang keempat, perhatikan ini 5 ada 2, 51 dan 52. 4 juga ada 2, 41 dan 42. Jadi bukan fungsi. Oleh karena itu, jawabannya apa berarti? 1 dan 3. Tinggal kita pilih mana 1 dan 3 ya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, lanjut mudah ya. Contoh yang ketiga. Antara himpunan A, anggotanya AB, dan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, dapat dibentuk banyak pemetaan dengan titik-titik. Nah, di sini ada himpunan A dan himpunan B, itu bisa dibuat pemetaan atau fungsi dengan berapa cara atau berapa banyak fungsi atau pemetaan yang bisa dibuat dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini ada rumusnya. Rumus banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. NB itu adalah banyaknya anggota B, NA, ini pangkatnya ini, adalah banyaknya anggota A. Oke, sekarang kita cek A-nya, himpunan A-nya tadi adalah AB, berarti banyaknya anggota ada 2. Ada 1 dan 2. Berarti NA-nya 2. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, dan 3. Berarti NB-nya ada 3. Kita gunakan rumus yang tadi, NB pangkat NA berarti 3 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 9. Coba, kalau pertanyaannya Bapak balik, berapa banyak pemetaan dari himpunan B ke A? B ke A. Tadi kan A ke B. Rumusnya NB pangkat NA. Sekarang kalau B ke A berarti rumusnya NA pangkat NB. Berarti berapa? Apakah sama hasilnya 9? Iya. NA-nya berapa? 2. NB-nya 3. 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Siapa yang jawab 6? Salah. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi jawabannya adalah 8. Oke, lanjut ya. Contoh yang keempat, fungsi F memetakan E ke X tambah 1. Fungsi F memetakan E ke X tambah 1 dengan daerah asal 2, 4, 6, 8. Memiliki daerah hasil titik-titik. Jadi di sini ada fungsinya, ini fungsinya. Kemudian ini daerah asalnya. Yang ditanyakan adalah daerah hasilnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal kita substitusikan semua anggota dari daerah asal ke dalam fungsi. Sehingga nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya itu kita masukkan sebagai anggota dari daerah hasil. Jadi ini 2 yang di daerah asal masukkan ke sini. 4 dari daerah asal masuk lagi ke situ. 6 masuk lagi ke sana, 8 masuk ke sana. Nah, untuk mempermudah biasanya dibuat tabel seperti ini ya. Ini adalah daerah asal, kita tuliskan
daerah asalnya adalah X, anggotanya berarti 2, 4, 6, dan 8. Kemudian daerah hasil fx X tambah 1. Kita cari satu persatu. Misalnya untuk daerah asal X sama dengan 2, X sama dengan 2, berarti X yang ada di fungsi saya ganti dengan 2. Fx saya ubah menjadi F2, X tambah 1 berarti saya ubah jadi 2 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Berarti 3 adalah anggota daerah hasil. Coba kita lihat. Ya, sebenarnya jawabannya sudah ketahuan ya. Ini jawabannya adalah B. Karena yang lain pertama, anggota pertama dari daerah hasilnya adalah sini 2, sini 1, sini 2. Yang betul adalah 3. Oke, kita coba cek lagi berikutnya. 4 saya masukkan ke fungsinya, berarti X-nya saya ganti 4. F4 sama dengan 4 tambah 1. X-nya saya ganti 4 ya, 4 tambah 1. Jadi hasilnya 5. Betul ya, ini 5. Kemudian yang ketiga berikutnya 6. F6 berarti 6 tambah 1. 7. Betul enggak? 7 betul. Dan yang terakhir 8 berarti F8 sama dengan 8 ditambah 1 berarti 9. Oke, betul ya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, itu adalah cara mencari daerah hasil yang diketahui fungsi dan daerah asalnya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Jika diketahui fx sama dengan 2x tambah 5 dan fx sama dengan negatif 3, maka nilai x adalah, nah ini kebalikan dari tadi yang nomor 4 ya, nomor sebelumnya. Kalau nomor sebelumnya kan yang diketahui daerah asal, diminta untuk mencari daerah hasil. Nah, nomor 5 ini dibalik, yang diketahui justru daerah hasil. Ini min 3 ini adalah anggota dari daerah hasil. Nah, X-nya berapa? X itu adalah anggota daerah asal. Jadi kalau digambarkan begini, ini ada fx-nya di sini. Kemudian di sini ada X-nya yang ditanyakan. Pasangannya di sana adalah negatif 3. Nah, jadi jawaban dari fungsi ini adalah negatif 3. X-nya berapa? Gimana caranya? Mudah. Tinggal kita masukkan lagi ke fungsinya ya. Ini tadi yang diketahui fx sama dengan negatif 3. Ini fungsinya fx sama dengan 2x tambah 5. Hasilnya harus 3. Berarti 5-nya harus saya pindahkan ke ruas kanan. Tandanya harus berkebalikan, ini tandanya positif, penjumlahan berubah menjadi pengurangan. Jadi 2x sama dengan negatif 3 dikurang 5. Berarti 2x sama dengan, ini nilainya berapa? Negatif 3 kurang 5, negatif 8. Oke, lanjut. Berarti x sama dengan negatif 8 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 4. Jadi jawabannya adalah B. Ini cara untuk mencari daerah asal jika diketahui daerah hasil dan fungsinya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas. Kalau masih ada yang belum begitu paham, silahkan pause video ini, kemudian kalian ulangi lagi pemutaran videonya dari awal. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 6. Diketahui gx sama dengan ax ditambah b jika g-2 sama dengan -4 dan g-6 sama dengan 12, maka bentuk fungsi g adalah, nah ini nomor 6 agak rumit sedikit karena ini yang ditanyakan adalah fungsinya. Ini fungsinya belum diketahui, masih dalam bentuk ax tambah b. Yang diketahui adalah ini anggota daerah asal, ini daerah hasil. Ini juga demikian, ini anggota daerah asal, ini daerah hasil. Jadi kalau daerah asalnya negatif 2, fungsi ini menghasilkan daerah hasil negatif 4. Kalau daerah asalnya negatif 6, daerah hasilnya 12. Nah, fungsinya yang mana? Kalau kalian mau cara yang termudah, kalian tinggal coba saja substitusikan ke
salah satu. Jadi dicoba-coba dari A, B, C, D gitu. Contoh ya, misalnya A. Ini saya coba G-2, berarti X-nya saya ganti min 2. G-2 sama dengan min 4 kali min 2 ditambah 12. Min 4 kali min 2 positif 8 ditambah 12, hasilnya 20. Berarti salah ya, karena hasilnya harus negatif 4. Berarti A pasti salah. Yang B, saya ganti negatif 2. Negatif 4 kali negatif 2 berarti 8 dikurangi 12. 8 dikurangi 12, hasilnya negatif 4, betul. Tapi belum tentu ya, karena nanti yang kedua juga harus betul. Tapi ini kita tandai dulu. Kita tandai betul. Kemudian yang C, coba kita coba dulu. Maaf, kita coba yang kedua. Yang kedua itu adalah daerah asalnya negatif 6. Daerah asalnya negatif 6 ya. Ini negatif 6. Saya masukkan di sini. Negatif 4 kali negatif 6 berarti positif 24. Dikurangi 12, hasilnya positif 12, betul. Berarti ini jawabannya adalah yang B. Oke, itu adalah cara coba-coba, cara termudahnya. Nah, kalau mau pakai cara, nah kita ada dua caranya. Nanti kalian bisa pilih mana yang menurut kalian lebih mudah. Oke, kita mulai cara pertama. Kita akan menggunakan langkah-langkah eliminasi seperti pada sistem persamaan linear dua variabel yang sudah pernah kalian pelajari ya. Kita coba yang pertama, G-2 sama dengan min 4 kita substitusikan di fungsinya. Gx sama dengan AX tambah B. Berarti Gx-nya saya ganti min 4, X-nya saya ganti min 2. Berarti min 4 sama dengan A kali min 2 tambah B. Sehingga saya dapatkan min 4 sama dengan min 2A tambah B. Ini sebagai persamaan pertama. Oke, persamaan kedua diperoleh dari yang keduanya ya. G min 6 sama dengan 12. Sama ini, Gx-nya saya ganti 12, X-nya saya ganti min 6. Berarti 12 sama dengan A kali min 6 tambah B. 12 sama dengan min 6A tambah B. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian persamaan pertama saya kurangi dengan persamaan kedua. Saya susun seperti ini supaya mudah. Min 4 sama dengan min 2A tambah B, 12 sama dengan min 6A tambah B. Kemudian dikurangi. Cara pengurangannya masing-masing bagian ya. Jadi ini dikurangi sendiri. Min 4 kurangi 12, min 16. Ini dikurangi sendiri. Min 2 dikurang min 6. Ingat, min 2 dikurang min 6. Dikurang min berarti berubah jadi penjumlahan ya. Jadi min 2 ditambah 6 hasilnya 4. Tapi ada A-nya berarti 4A. Kemudian terakhir B dikurangi B berarti 0 ya, di sini habis 0. Sehingga min 16 sama dengan 4A. Jadi A-nya sama dengan min 16 dibagi 4. Jadi A-nya adalah min 4. Oke, lanjut. A-nya sama dengan min 4, saya substitusikan ke salah satu. Boleh ke persamaan pertama, boleh ke sini, boleh juga ke persamaan kedua yang ini. Ini saya coba untuk masuk ke persamaan pertama ya. A-nya saya ganti dengan min 4. Berarti min 4 sama dengan min 2 kali min 4. Ini saya ambil dari sini ya. Min 4 sama dengan min 2 kali min 4 ditambah B. Berarti min 4 sama dengan ini dikalikan, negatif kali negatif hasilnya positif 8 tambah B. Jadi B sama dengan negatif 4 kurang 8. Hasilnya adalah negatif 12. Jadi kita dapat A-nya negatif 12, B-nya A-nya negatif 4, B-nya negatif 12. Jadi persamaannya tinggal kita ganti. A-nya saya ganti negatif 4, B-nya saya ganti negatif 12. Jadi betul jawabannya B ya. Oke, cara yang ketiga berarti ya. Sebenarnya kalau dari kita hitung dari yang coba-coba tadi, ini adalah cara ketiga. Nah, nanti kalian bisa pilih mana yang termudah ya. Silahkan saja. Cara berikutnya menggunakan konsep gradien. G-2 sama dengan min 4 dan G-6 sama dengan 12. Maka gradien itu adalah Y per X. Nah, Y-nya itu ada dua, yaitu
X1 dikurangi GX2, atau ini rumusnya ya. Ini rumusnya untuk mencari nilai A. A sama dengan GX1 dikurang GX2 per X1 kurang X2. Ya, lanjut. GX1 berarti ini yang kita anggap. Hasilnya GX1 adalah min 4 dikurang GX2 adalah 12. Min 4 dikurang 12 per X1-nya adalah 2, negatif 2, X2-nya adalah negatif 6. Jadi di sini gini. GX1 itu nilainya min 4. GX2 itu nilainya 12. Nah, X1-nya itu nilainya min 2. X2-nya itu nilainya min 6. Tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Jadi min 4 dikurang 12 per min 2 dikurang min 6. Min 4 dikurang 12 berarti min 16, min 2 dikurang min 6. Ini ada min jadi penjumlahan, hasilnya 4. Jadi A-nya adalah min 4. Betul ya, min 4 ya. Min 4. Oke. Untuk mencari B-nya bagaimana? Tinggal kita substitusikan saja ke salah satu ini ya. Ke yang kedua atau yang pertama. Di sini saya coba yang kedua. G min 6 sama dengan 12. Saya masukkan A-nya min 4. Berarti G min 6 sama dengan A-nya saya ganti min 4 kali X-nya saya ganti min 6, min 4 kali min 6 ditambah B. Hasilnya harus 12. Min 4 kali min 6, 24 tambah B sama dengan 12. Jadi B sama dengan 12 dikurang 24. B sama dengan negatif 12. Oke ya, jawabannya ini sama. Oke, mungkin kalian yang masih agak belibet silahkan diulangi lagi nih ya penjelasannya dari awal supaya soal-soal sejenis dengan nomor 6 ini nanti bisa mengerjakan. Karena soal-soal ini paling sering sekali keluar di tes atau ujian. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 7. Daerah asal fungsi didefinisikan oleh fungsi f dari x ke 2x dikurang 1 adalah x sedemikian sehingga negatif 2 kurang dari x kurang dari 3 x anggota bilangan bulat. Daerah hasilnya adalah titik-titik. Nah, ini hampir sama dengan soal nomor berapa tadi, nomor 3 atau nomor 4 tadi yang diminta untuk menentukan daerah hasil, tapi ini daerah asalnya dalam bentuk himpunan ya. Sebelum kita cari daerah hasilnya, kita harus daftar dulu anggota-anggota dari daerah asal supaya kita bisa menghitung anggota dari daerah hasilnya ya. Kita mulai saja. Ini daerah asalnya ini berarti batasnya adalah min 2, batas terbawahnya terkecilnya, batas terbesarnya adalah 3. Tapi di sini tandanya adalah kurang dari, sehingga negatif 2-nya tidak masuk dalam himpunan X. Sehingga bilangannya dimulai dari negatif 1. Negatif 1, 0, 1, 2. Sekarang 3-nya kita cek. Di sini tandanya juga kurang dari tanpa sama dengan, berarti 3-nya juga tidak boleh masuk ke dalam himpunan X. Jadi angka terbesarnya adalah 2. Oke, fungsinya adalah ini, fungsi f dari x ke 2x kurang 1, berarti rumus fungsinya kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita buat tabelnya. Ini daerah asalnya saya masukkan di sini, negatif 1, 0, 1, 2. Kemudian berikutnya adalah daerah hasilnya, fx sama dengan 2x kurang 1. Oke, kita masukkan untuk x sama dengan min 1, berarti x-nya saya ganti min 1, x yang di sini juga saya ganti min 1. Kemudian saya hitung 2 kali min 1 dikurang 1, 2 kali min 1, min 2 dikurangi 1, berarti hasilnya negatif 3. Yang kedua x-nya 0. Saya masukkan di x 0, berarti 2 kali 0 dikurangi 1. 2 kali 0, 0 dikurangi 1 berarti negatif 1.
Oke, berikutnya 1 berarti X-nya saya ganti 1, 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1 adalah 2 dikurangi 1 jadi 1. Terakhir X-nya 2 berarti sini saya ganti 2, 2 kali 2 dikurangi 1. 2 kali 2 4 kurangi 1 berarti hasilnya 3. Jadi dari hasilnya adalah tinggal saya masukkan di himpunannya sini min 3, min 1, 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah oke ya. Demikian materi pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membuat kalian menjadi lebih paham dan bisa menguasai materi bab 3 tentang relasi dan fungsi. Salam sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.